Saya menyapa kita semua, shalom. Selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala bersama istri dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan ini, menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir, para orang tua kami dalam pelayanan, tentunya saya tidak merasa lebih daripada hamba-hamba Tuhan yang ada, tetapi itulah kepercayaan Tuhan yang saya harus kerjakan pada malam hari ini untuk menyampaikan berita firman Allah kepada kita semua yang kita rindukan, yang kita butuhkan di dalam hidup kita semua. Ya, jadi puji Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kesempatan yang indah, kesempatan yang baik, sehingga saat ini kita boleh beribadah dengan cuaca cerah. Ya, jadi walaupun hujan, nah itu memang musimnya. Nah, hanya kemurahan Tuhan. Pada saat ini kita boleh mendapatkan cuaca yang cerah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan memang seperti itu doa saya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti saya mengatur Tuhan, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan bagi umat-Mu, ya, supaya mereka boleh datang beribadah, menikmati pengajaran firman Tuhan, merayakan Natal. Nah, seperti itulah doa saya kepada Tuhan. Jadi sederhana saja. Saya tidak perlu minta sama Tuhan, pokoknya harus cerah. Ya terserah dia. Puji Tuhan, kalau saat ini ya cerah, ya itu adalah berkat tersendiri tentunya bagi kita sekalian. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak diizinkan Tuhan merayakan Natal pada malam hari ini. Ya, entah karena sudah dipanggil Tuhan, seperti saudara kami pendeta dari Stawa. Nah, itu kan di akhir-akhir daripada tahun 2025 ini dipanggil Tuhan. Ya, itulah panggilan Tuhan. Ya, Tuhan tidak izinkan lagi merayakan Natal. Musibah yang kita lihat sampai ratusan korban, ya, jiwa yang ada di Sumatera sana. Nah, itu semua jadi satu kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita boleh ada pada malam hari ini. Saya kembali teringat dengan firman Tuhan mengatakan hari ini, jika hari ini ya engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, karena hari inilah waktu yang kita bisa kelola. Ya, hari ini. Nah, hari kemarin itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, itu sudah lewat. Hari esok itu masih tanda tanya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari inilah, ya, tema yang Tuhan berikan kepada saya merupakan tema safari yang disampaikan dalam beberapa kali perayaan Natal, yaitu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giatlah selalu. Karena ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menantikan kedatangannya, supaya jangan kita lengah. Data maselo, ya, ungkampai karapuanna Tuhan. Terlalu banyak kesibukan di dunia ini, ya. Beruntung kalau itu masih kesibukan yang tidak dilarang oleh Tuhan. Tapi itu kalau itu adalah kesibukan yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, sementara masa hidup kita ini, kalau kita betul-betul teliti memperhatikan dan kita betul-betul menghayati masa hidup itu tidak ada orang yang menjalani masa hidup dua kali. Itu hanya sekali saja. Dan itu berjalan secara otomatis. Ya, namanya masa hidup. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita pergunakan untuk apa masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, mengajar kita semua. Saya akan mengajak kita untuk kembali membaca nanti, ya, ini untuk Tenogoro, ya, nanti Pendeta Yosef Talondo membacakan ayat-ayat yang kita akan pelajari bersama. 1 Korintus pasal yang ke-15
ayat 57. Ayat yang ke-57 secara utuh kita baca ayat 57. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi syukur kepada Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Iya, ayat 58, maaf. Saya yang salah sebut. 58. Ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdiri teguh, jangan goyah, dami morai ti bendon, terus dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. basa komi karang pengkarangan na Tuhan. Terus Sebab kamu tahu mitandai kumua bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kami saran misola Tuhan. jeripayamu tidak sia-sia. Ya tu pak boyo minta enalalau salah. Saya sudah mengatakan kalau kita bekerja pada perusahaan lain bertanggung jawab. Ya, kalau kita bekerja pada seseorang itulah yang akan bertanggung jawab. Tapi mudah tahu dipasu ke bahasa kita mah. Nah, waktulah apa bahasa ini jangan dipasu. Ya, yon nomone lamin karang wah minta aliumu te esok. Nah, mendesa aliumo giliran libaya atau sabar apa kodor. Iya, lipat kising apa sing. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Jeripayahmu tidak sia-sia. Ya tuh Pak boyo tak ya nalalang salah. Tuhan perhitungkan semua apa yang kita harus berbuat. Maka di dalam ayat ini giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Jangan kita ketinggalan di saat Yesus datang kembali. Iblis itu begitu sangat sibuk untuk mempengaruhi, untuk menyita waktu kita. Iblis juga tahu tentang masa hidup kita. Ya, iblis tahu kalau manusia itu tidak seperti dia. Nah, kalau iblis kan tidak pernah mati. Ya, dan memang sudah ditentukan tempatnya, yaitu dalam api neraka. Memang dia tidak pernah mati dan tidak akan mati, tetapi tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Kepada kita manusia diberi kesempatan untuk bertobat, tapi masih ada masa hidup. Nah, itu persoalannya. Makanya kita harus pergunakan masa hidup ini untuk giat. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini, tema ini bukan hanya berlaku bagi hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Ya, yang sudah tamat dari sekolah Alkitab, yang memberi dirinya secara khusus untuk melayani Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu terlalu luas. Sidang jemaat Tuhan juga diberi kesempatan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Perayaan Natal ini pekerjaan Tuhan. Ya, otomatis bukan hanya gembala suami istri yang berperan di dalam perayaan Natal ini. Sidang jemaat Tuhan semua pasti terlibat. Saya yakin tanya gembala sola ya ibu ya tu male mantun baik, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin yang male mengira, tidak mungkin kuma pasti kira anak, pasti itu tugas ya sudah dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Dan saya biasa katakan bahwa bukan dipuji tetapi puji Tuhan. Kita bisa salut ya kalau sidang jemaat Tuhan sudah bisa mengerti, sudah bisa bekerja secara dewasa. Ya, nah seperti itu. Nah contohnya, jadi kita semua terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Belum lagi dalam kegiatan-kegiatan secara lokal. Ya, kegiatan pembangunan gedung gereja, pembangunan kegiatan ibadah, kegiatan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Disitulah kita giat untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Ya, ini kalau kita berbicara soal bekerja untuk Tuhan, bukan hanya di seputar ibadah. Nah, tetapi artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu dalam kendali kebenaran firman Tuhan. Sampai pada pekerjaan secara pribadi yang kita lakukan dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu katakan bahwa saya tidak benarkan dan saya tidak turut meyakini bahwa hidup benar itu nanti di gereja saja. Ya,
Oh nanti dalam ibadah, nanti dalam gereja. Kalau kita di pekerjaan, ya apa saja yang kita lakukan. Tidak. Ya, 24 jam setiap hari kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berperasaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, beraktivitas, mencari nafkah, bekerja, melayani, beribadah, apa saja, sampai menikah, yang masih pacaran pun lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ini pernah terjadi. Bukan menghina, bukan mengecilkan siapapun, tapi ini pernah terjadi. Ya, seseorang yang mungkin masih punya kegiatan lain, tentunya masih punya profesi lain, seorang hamba Tuhan. Rambut bisa hamba Tuhan, napi rangi-rangi. Oh, natang susi bang kamu tuh. Ya, artinya dia mengambil barang dari satu toko yang sama. Ya, nah ya ada tuh keuntungan, 200% mo ya tuh keuntungan. Nah kami modal na kuwing kotuso. Saya pala nasi kebetulan si samane. Nah kami natang susi mga mo tulan Alkitab tuh Pak. Nah kuah paleko. Tayo na hindi bukan Alkitab. Yo ya gereja. Itu kan. Itulah contohnya. Ya, yang sebenarnya bahwa kebenaran firman Tuhan ini mengendalikan setiap pergerakan kita. O bisa bikin kok kila. Tanah mungkin kok gereja tahu. Nah, ini bisa bikin kok saya di gereja tela. Taboko bang kamu. Merampok dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi, tidak boleh dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita berusaha hidup dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan 24 jam setiap hari. Biasa bang kebuka ada semua. Sedangkan di kitab Yudas saja sampai mimpi pun disorot. Nah itu sengaja itu mimpi lah. Nah pihak-pihak di teori ada kuah. Ya ku hapus tuh mimpi ku nina. Jadi itu seolah-olah disengaja itu tidak pernah mimpi itu bisa disengaja. Tapi kenapa disorot oleh firman Tuhan? Nah jangan-jangan mimpi itu adalah sisa-sisa pikiran. Nah itu kan. Jangan-jangan habis berpikir kotor, akhirnya terbawa dalam mimpi, bermimpi kotor. Berpikir jahat, terbawa dalam mimpi, ya akhirnya mimpi-mimpi jahat, mimpi-mimpi buruk. Nah seperti itu. Ya aja kalau kita pelajari firman Tuhan kan, tidak ada orang yang sengaja bermimpi. Ya tetapi kalau kita telusuri, jangan sampai itu sisa-sisa pikiran. Nah, jadi bersihkanlah pikiran. Bersihkanlah hati kita. Ya, biar hati kita ini, iblis itu bukan iblis. Kalau dia memikirkan kesejahteraan manusia, saya biasa katakan, apa yang iblis katakan kesejahteraan, itu hanya umpan saja. Di dalamnya ada kail, di dalamnya ada pancing, ya, yang akan mencelakakan. Ikan tidak akan pernah naik ke darat dan tidak akan pernah turun ke wajan, tidak akan pernah turun ke minyak mendidih, tidak akan pernah kena api kalau dia tidak tertarik dengan umpan yang ada pada pancing, pada kail. Ini penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Jadi iblis itu berusaha bagaimana supaya manusia itu gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Itu upaya daripada iblis. Ya, berusaha. Makanya tak betul bersyukur kuma kurusuman aku tampe Tuhan no. Nah, tidak ada. Ya, pada akhirnya menyesal. Walaupun mungkin awal-awalnya naku susirete tuntampe Tuhan, tetapi di akhir-akhir pasti ditandai dengan penyesalan. Masih bersyukur kalau masih ada kesempatan untuk menyesal. Ya toh biasa di Pokada teori Darwin ya yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Sebenarnya kalau sejarah mencatat Darwin itu di akhir-akhir hidupnya itu masih kembali ke ajaran agama. Ya, itu sejarah mencatat seperti itu. Tetapi ya ajarannya, nah, tidak tahu masih dipelajari ke sekarang di sekolah-sekolah umum.
Ya, teori Darwin itu. Nah, bahwa monyet dengan manusia itu satu nenek moyang. Ya, tetapi logikanya juga ya. Saya biasa katakan bahwa kok bodoh sekali monyet yang ada sekarang. Teman-temannya sudah lama jadi manusia, kok dia masih monyet? Nah, memang monyet ya monyet, manusia manusia. Ya, hanya teori sesat dari Darwin dan menyesatkan banyak orang. Ya, Darwin secara pribadi kembali kepada ajaran agama. Gak tahu agamanya Darwin pada waktu itu apa. Apakah dia Kristen atau agama yang lain, saya tidak tahu. Tetapi agama yang mengajarkan bahwa manusia itu memang ciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, saya kembali. Ya, mengapa Tuhan tuntut kita untuk giat selalu dalam pekerjaannya? Karena terlalu banyak kegiatan-kegiatan ya yang sia-sia, yang menyita waktu kita, menyita kesempatan kita, menghabiskan masa hidup. Sehingga kalau ditotal-totalkan berapa banyak waktu kita yang berguna untuk Tuhan, berapa banyak waktu kita yang sia-sia. Syukur-syukur kalau masih ada masa hidup kita yang berguna bagi Tuhan. Orang tua kita yang sudah tua baru dipanggil Tuhan, sisa hidupnya ya beruntung. Tuhan tidak pernah tuntut keadilan itu 50-50. Keadilan itu bagi Tuhan ya adalah Tuhan masih merebut kita. Malah kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa seperti puntung kayu ya yang ditarik dari api. Nah, seperti kayu yang ditarik dari api. Ya, tapi ada Alkitab da dua rupanna tu puntung kayu. Sisa hidup, itu bicara sisa hidup. Sisa hidup yang ditarik Tuhan dari api, kemudian berguna. Jangan lupa, kalau Tuhan tidak pergunakan, kalau Tuhan tidak pakai kehidupan kita, puntung kayu yang lain dibuat apa? Dibuat berhala. Itu dalam kitab Yeremia. Puntung kayu itu sisa hidup. Sisa hidup tetapi dihabiskan oleh berhala. Kan seperti itu kata Alkitab. Orang sudah panas terdiam, kemudian sisa kayu yang terbakar ditarik dari api, kemudian dibentuk menjadi apakah menyerupai binatang, menyerupai burung-burung, menyerupai manusia, dan menempatkannya dan mengatakan, engkaulah Allahku. Ini. Jadi kita harus berhati-hati memang masa hidup kita. Ya, sisa hidup kita tidak tahu. Dan tidak bisa diponis kuma yate mito matua, yate mito mangura, yate mito matanga tahu mo. Ya, nakwa satu raya nakwa naleleng Tuhan tumatuan na, naleleng Tuhan tumanguran na, naleleng itu matangana, naleleng itu bolana. Susi bang siapa? Awak bela-belaran na talang aturan-turanan lagi puama tua. Awak bela-belaran na. Ini naleleng matuan na, naleleng matangana, naleleng ya Yesus masih kayak kita. Ya, di pabyong ibu obo, utay na motes kena diawa. Itu kan, legaragan na barang, matuan na, kemaadinya tuh kari-karian na mo. Ya, na dialat tiang, ya dialat kaso dan sebagainya. Lah ditolok, tengok niya tuh di kulit pabyongnya. Nah, pasti bolana. Ya, seperti itulah. Nah, kehidupan kita di dunia ini. Jadi sisa hidup itu kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa tentukan. Ya betul ada ini Tuhan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah karena engkau tidak tahu kapan waktunya. Sekarang saya akan kembali giat untuk pekerjaan Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6 kita mau baca ayat 27 sampai ayat 29. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat 29. Silakan dibacakan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, komi tanyala komanna kandela sanggang terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, lakukan dia tulah bertahan selako katuan maselako terus yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Iya terus. Sebab dialah yang
yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Iya, ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Oh, apa Ratu laki pogau? Supaya- Ini respon yang baik. Ya, nah kung Yesus kayak disimpulkan ayat 27, karang ika salamarami, dan naman na tolino mi pari-pari. Tidak bisa kita pungkiri kita masih hidup di dunia ini, masih perlu cari nafkah. Teori na itu Alkitab kuma, lambang kamu kami gereja 24 jam setiap hari. Odo ke maririwang kira de nurungan mate. Ya, para luang sia di daka tu kande. Nah, ya to na zaman Israel to nano to na zaman Torat. Na kwa anan na lona nini mengkarang undak itu kaparaluan mi. Sangalo tu sabat untuk Tuhan. Lagu kita to temo tak moranya diatur susito. Ya, tapi yang total-totalkan nih waktu ibadah, ya, waktu tanindaka katuan, tanindaka agande. Nah, baik sudah bang siapa ada kayak ditotal-totalkan. Ini yang jelas. Makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak tuntut keadilan itu 50-50. Ya, kumualas sama mingguna 3,5 hari lah minimal ibadah, 3,5 hari lah minindak agande. Tidak. Sudah adil bagi Tuhan. Kalau dalam ibadah, dalam penggembalaan di luar daripada hari Minggu, baik makaren rata-ratanya makaren bahkan di daerah-daerah perusahaan bongi pi jam 7 pi dan duka tu jam 8 pi sabah aji pi sudah tu karyawan nakuha itu gembalaan nakuha lo namo ya sebab mereka bergumul seharian bekerja datang lagi beribadah komen nundun-duang mau pira. Nah, nakuha yang penting berjuang komi ya saya beribadah. Nah, Tuhan sudah anggap adil itu. Tidak bukan aku Tuhan kumator, namira mubena mukua. Tidak. Sama juga dengan sisa kehidupan kita. Ya, jadi itu di ayat yang ke-28, 27. Ayat 28 respon. Ya, ada respon daripada mereka yang mendengar. Lalu mereka berkata kepadanya terus, apakah yang harus kami perbuat? apa tu laki pogau? Terus, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang digandaki Allah. ini kerinduan. Apa lagi pogau? Angki karang itu pengkarangan naporai pengamatua. Sederhana saja 29. Jawab Yesus kepada Nah, mereka, kami Yesus pebali. inilah pekerjaan yang Iya, digandaki mate itu Allah, pengkarangan naporai pengamatua terus. yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, kelihatannya ini sederhana. Tapi saya mau katakan, banyak sekali orang Kristen gagal dalam persoalan ini. Menjadi Kristen itu gampang. Ya, didaftar di gereja. Kita mendaftar kepada majelis atau kepada pendeta. Nah, supaya nama kita didaftar. Nanti kalau ada acara kita dilayani. Apakah kita menikah, apakah kita ulang tahun, apakah ucapan syukur, apakah mendirikan rumah, ataupun meninggal, dilayani oleh gereja. Itu mudah. Tetapi menjadi orang percaya, apakah ini kita bisa jamin bahwa semua orang Kristen itu adalah orang percaya? Belum tentu. Ini fakta di dunia ini. Begitu banyak orang Kristen, begitu firman Tuhan disampaikan tidak percaya. Tapi coba dongeng. Ya, padahal dongeng itu bukan dongeng kalau kisah nyata. Memang saya kesangan. Yang na kisah nyata ya kisah nyata, tanya dongeng toh. Dongeng itu cerita yang kedengarannya luar biasa, tetapi bukan kenyataan. Itu kan? Coba ke, ya. Apa? Seba solalapak mantanang punti. Demor komikan rangi, demor komikan tiro, tu seba mantanang punti. Yang naboko punti, budak itu. Dan itu pekerjaannya. Ya kena kue dongeng kumua seba boko punti, ya itu masuk akal. Tapi seba mantanang punti, mana ada? Itu kan kelihatan kedengaran, luar biasa ya. Seba mantanang punti, pemanidi memendadi tolino tuh. Wah, nggak ada. Hanya dongeng yang bilang itu.
Hanya dongeng yang mengatakan seperti itu. Dan masih banyak lagi dongeng yang lebih modern, ya, yang sudah dimodernisasi. Nah, biasa nonton anak-anak kita di televisi. Pada zaman dahulu, muncul si kodonga mo seba se mo tu singa akada, ya, tedong dan lain sebagainya. Padahal itu hanya dongeng. Hanya dongeng yang bilang itu. Ya, tapi manusia lebih percaya kepada dongeng, dan itu ditulis oleh Paulus di dalam Timotius. Akan ada waktunya, akan datang masanya orang memalingkan telinga daripada kebenaran firman Tuhan dan memalingkan pendengarannya, telinganya kepada dongeng. Itu memang sudah ditulis oleh Alkitab. Jadi makanya kita kembali, kita tidak hanya melihat sebelah mata dan menganggap persoalan biasa, tugas biasa, namanya percaya. Ya, apakah kami hamba Tuhan? Apakah sidang jemaat Tuhan? Ini pelajaran penting bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita percaya apa kata firman Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita mengukur kebenaran firman Tuhan dengan kemampuan berpikir kita, terlalu banyak yang kita harus buang kalau kita ukur dengan cara berpikir kita. Makanya contoh-contoh dalam Alkitab kita sangat beruntung. Sudah ada contoh di zamannya Abraham untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Belum ada contoh, tetapi dia mampu percaya. Maka percayanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Makanya Abraham dijuluki bapak orang percaya. Ambek enato maapatongan. Ini. Kenapa? Karena dia percaya. Percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nanti dalam makalah. Sarah pun, ya, yang terlibat sebagai pelaku sejarah pada waktu itu, juga tidak percaya pada awalnya. Makanya kena saya tu malaikat nangkuan Abraham, tahu pole Abraham, ya tu Sarah lama kayu biamo. Doko meta tu Sarah. Yo boko. Ya, naku nala biso adina. Lama ada diam bati. Ya, indang kui. Nah, naku mi malaikat na meta tu Sarah yo boko. Der raja tu balel ko pamatua. Meongan tu Sarah nakua, tar buku meta. Padahal meta. Ya berarti itu karena dia tidak percaya. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, luar biasanya Abraham bukan masa bodoh. Percaya dengan masa bodoh itu berbeda. Mungkin kelihatan mirip-mirip, karena orang masa bodoh pun tidak perlu berdebat. Orang percaya juga tidak perlu berdebat. Itu kan mirip-mirip memang, tapi sangat berbeda. Tuhan mau supaya kita bukan umat masa bodoh. Ya, ya dah dikato kurusmang eta ekato kona. Itu masa bodoh. Ya, ya tuma patongan di patongan kuma apa tu napokada kadang na Tuhan pasti jadi. Ya dan amin. Ya, diwakili perjanjian baru. Peristiwa pada Petrus itu kan juga seperti itu. Ya, pada siang bolong nak kuat Tuhan makada bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nak si Petrus nak kuat hukum kambongin daka balik tapi tak ebang kiampa. Apa belang nak kamu pokadai. Di situ beruntungnya Petrus. Ya, bukan biasa makada secara profesi lebih ahli atau Petrus menangkap ikan daripada Yesus. Kalau dari segi profesi, karena Yesus itu lahir bukan di keluarga nelayan, tapi di keluarga tukang kayu. Nah, kenala TEG itu Petrus bisa anak kuah kamulan nada ikan bebale tempon biti bakang kami solan beki daka bale na kamulan nada ikan. Ini, tapi mau pada TC kena TEG. Nah, nakuasiari makada nakuah hukum kambongin dake patebang kiampa apa belang na kamu pokadai. Saya akan buang jauh. Apa yang terjadi? Pengalaman Petrus seumur hidupnya tidak pernah alami menangkap ikan, membuang jala sekali saja, dan menangkap ikan dimuat oleh 2 perahu. Kenapa? Hasil dari apa?
mau taat kepada firman Tuhan. Tak iya na bale tu kadang Tuhan. Beberapa kali disebutkan dalam Alkitab, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik di zamannya Abraham, di zamannya Yesus lahirkan sempat juga diucapkan itu. Ya, Maria mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Mari, tugas ini penting. Ya, kita tidak hanya berpatokan kepada yang lazim saja. Sebenarnya lazimna, yang Nasrani moto di kota mak patongan mo. Padahal yang ditelusuri belum tentu na patongan tu kadangna Tuhan. Jadi ini yang kita mau dapatkan malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, baik di kalangan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, kita kembali ke tempat kita masing-masing menjadi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yakinlah firman Tuhan, dan jangan pernah kita mengukur kebenaran firman Tuhan itu dengan kemampuan berpikir kita. Itu bukan ukurannya. Ya, terlalu banyak yang kita harus buang kalau diukur dengan kemampuan berpikir kita. Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Biasanya kota-kota tidak logis. Ya, sulit diterima secara akal manusia. Tapi karena Tuhan membokade, Tuhan tidak pernah pusing dengan pikiran dan kemampuan manusia berpikir. Ya, tahu ya nak Tuhan tak ya nak tamak kalana tolino teh batal kambang ambil. Tidak, Tuhan tidak mau pusing soal itu. Makanya kita hanya dituntut untuk percaya, bukan untuk mengukur kemampuannya Tuhan. Nanti bagaimana tamak kalan tu Tuhan lah bisa siara kaya. Tuhan tidak tanya. Ya, Tuhan tidak pernah tanya. Tapi siar di kota kamu deh. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan ya dan amin. Ya, dalam surat Korintus nakua Rasul Paulus makada nakua apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Berarti tugas kita di situ apa? Mengasihi Dia. Apa itu mengasihi Dia? Oh, di Pokadolan surah Injil Yohanes stop pasal 14 ya kalau tidak salah. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perkataan. Itu. Jadi buktikanlah kita mengasihi Tuhan lewat menuruti firman Allah. Nah, kembali dalam penekanan firman Tuhan di sini. Ya, apa yang Tuhan tekankan kepada kita, apa yang Tuhan minta, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa saja, tetapi juga untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, apakah yang kami harus lakukan? Sederhana, percaya. Patongan itu kadangna Tuhan. Ya, patongan nih. Ya, masalah ibadah, masalah pelayanan yang mungkin tak poga umumnya. Ya, setiap minggu setiap beribadah. Tetapi mari kita tingkatkan. Sia-sia tu ibadah tak poga kita tak patongan. Sia-sia, ya. Dan saya tidak tahu nih aku mau ayat Yesus itu handi bisa beribadah. Oh ya bisa merosot toh, moro kisangan na toh. Para lu kia berjalan ditingkatkan dia, ya berjalan lebih maju. 2 Timotius pasal yang keempat. Coba kita baca 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 dan nanti kita melompat saja pada ayatnya, atau tidak apa-apa sampai ayatnya yang ke-5 ya. Tidak apa-apa dibacakan secara keseluruhan saja supaya lebih lengkap. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Penuhilah panggilan pelayananmu. Iya, terus di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Yo tingayona puang matuasa, yo tingayona, yo olona Kristus Yesus. Terus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Nah, tulang polai salunna lakoto tuo sela lakoto mate. Terus aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kupe pasanan tongan-tongan te
perilaku kamu. Terus demi penyataannya, demi penyataannya, itu kedatangannya. Demi kedatangannya. Terus dan demi kerajaannya. demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Ini pakareba itu kadang ngomong tua. Terus Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. dia tontong kau bisa dia lamelo waktuna latang melo. Terus Nyatakanlah apa yang papayan salah, itu apa salah, tegurlah taatan nih, dan nasihatilah laki lalai. dengan segala kesabaran dan Siswa pengajaran. kesabarasan siapa ngadaran. Ya sakupuka ada kumua. Kesabaran ini tidak ada sangkut pautnya dengan kompromi, dengan dosa. Ya, artinya kita tidak perlu marah-marah. Ya, kita tidak perlu emosi. Nah, dengan saya na almarhum Pendeta John sangka anak ko, tak kamu lamek kato aku patok kok. Oh. Ya, nggak perlu pakai seperti itu. Nah, kumaya pinamen kato ya kato men kato apa kato pisan. Nah, nggak perlu. Ya, itu kesabaran. Ya, tapi dengan pengajaran. Jangan pernah lupa pujian tadi sangkor gabungan pasang rantai pau. Selama nafas, selama jantung berdetak, jangan berhenti menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena itu kesempatan. Ya, tak karena waktu lataniman bisa makada, bisa makperangi, tapi kesempatan untuk mengerjakan keselamatan, kesempatan untuk giat bagi Tuhan. Percuma mira, ya tumi pesan-pesan laku tumi tomate, dia tidak akan gubris itu lagi. Dia tidak dengar itu. Selama jalan kawan, dia tidak pernah dengar itu. Ya, lampiasan emosi tapangan mira to. Nah, biasa tanda mani itapangan mira to, tu sitongan na tae moreya naranya. Tae duka maralang bahasa simisa-misa, bito may karangan bunga pasti ada dioki iyo. Tidak, ya, dia sudah berada di alam lain. Nah, sudah putus hubungan emosional dengan orang hidup. Ya, jadi kenapa? Selama jantung berdetak, selama napas masih berhembus, ya, karena itu adalah kesempatan. Itu kesempatan. Nah, orang di ruang ICU pun dokter mengatakan bahwa pendengarannya tajam. Hanya dia tidak bisa menyebutkan apa-apa lagi. Tapi dia respon, dia dengar apa yang disebutkan. Makanya pesan dokter yang rohani mengatakan bahwa pesankan kepada mereka tetap mengingat Tuhan. Ya, tapi tak siapa na tumasang abang napakilala ki besok napakilala yung mana yung inaseng di luar Toraja. Ya, di kilala bang ipong Yesule na kuah na bengki sa kikara. Terus itu lucu ku saat itu tapi kasihan. Ya, lah sadar dia kumua. Iya, sangapa mau dikatai keloma gereja nah. Rupanya dia tersandung. Nah, dia tidak pernah ke gereja sampai napa salah tuh Tuhan. Ya, waduh, mudah-mudahan lah. Selama napas masih ada, masih berembus, jantung masih berdetak, semoga dia sadar kembali. Wah, kita doakan supaya direbut Tuhan ya pada akhir hidupnya. Ini sama kasihan kalau dia tetap marah sampai mati. Marahnya bukan sama siapa-siapa, tetapi marah juga sama Tuhan. Ternyata marah sama gembalanya. Ya, tetapi marah juga sama Tuhan. Nah, saya kembali dalam penekanan firman Tuhan di sini. Beritakan firman siap sedia dan seterusnya. Terus Ayat 3. 3. Karena akan datang waktunya Selesai itu waktunya orang tidak dapat ya, lagi menerima ajaran sehat. Ya, rupanya saya sudah sentil tadi ini. Tak mau bisa lan tarima pengadaran sehat tuh tahu terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Iya. menurut kehendaknya. Oh, Pak Purian namanya tuh tadi. Terus. Untuk memuaskan keinginan tujuannya telinganya. apa? Memuaskan keinginan telinganya. Itu penting kita garis bawahi di situ. Ya, kalau orang menentukan pilihan, kalau orang mencari karena apa? Karena mencari pengajaran. Itu kan lain ceritanya.
Tetapi kalau dikatakan hanya untuk mencari kepuasan telinganya, itu masalah serius. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu. Jangan terpengaruh dengan keadaan itu. Kuasai dirimu dalam segala hal. Terus sabar menderita. Terus lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Karena meloi ia tu pelayanan. Pelayanan bukan hanya berdiri di belakang mimbar. Pelayanan bukan hanya tugas-tugas karunia-karunia khusus, karunia-karunia tertentu, tetapi banyak sekali. Pemain musik hanya orang yang tahu musik. Penyanyi hanya orang yang bisa nyanyi. Ya, tetapi bukan berarti yang lain tidak dapat apa-apa. Digambarkan di dalam tubuh kita. Begitu banyak sel dalam tubuh kita yang tidak terlihat oleh mata kepala kita. Tapi bukan berarti tidak ada fungsinya. Ada fungsinya. Biasa ku gambarkan laku masakan, laku jemaat kumua. Dia tu masakan bahannya harus utuh, tetapi ada yang harus larut, tapi terasa kehadirannya. Ini. Baik fungsi lalu penggembalaan tak ada tiroi mata, tetapi kebisa dendan yaitu gembalata mahotbah belanna topangan doa kita. Nabuan lalu paresa kumua mas sambayang saya katanya malay bang tu gembala upu bongi lilingi banua mas sambayang saya akan tidak perlu dilihat oleh mata, itu bagaikan bahan yang harus larut seperti garam, seperti masako dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada bahan yang memang harus terlihat oleh mata, yaitu apa? Seperti daging ayam, daging babi, itu larut toh. Ini. Tapi ketika dimakan dan dikecap, ya, kami tanda bedakan nih umban naratu rasa duku manuk, umban natu rasa sia, umban natu rasa masako, pokoknya perpaduan rasa di situ sehingga tinggal satu kata yang berlaku namanya sedap. Nah, mami itu kan, padahal itu bisa mami duku manuk, marica, kunyi, bu jahe, ya, tak merana di renden di sibisa atau kumua, masako, sia, marica, pokoknya di koman namanya mami. Itu kan sederhana saja. Ya, mau nikmati penggembalaan itu mami, sedap, berfungsilah. Ya, tidak usah kita ambisi mesti natirona sampai ke mata. Dan tu karunia tak ada tiroi mata, tapi terasa kehadirannya. Contohnya tadi seperti doa. Makanya tontong ku bukara laku jemaat ladaran tepo lalampasan kuma tontong komimpas sambayangan. Kuresumanga. Ya, doa-doa yang sudah dinaikkan kepada Tuhan selalu menyebut nama saya dalam doa. Ya, nakua Pak Gembala di kenanu Pak Dorke mungkin dengan pukali nakua. Iya mikua mikuma tolong hamba-hambamu tama boto. Itu kan. Baik tesia naupo la pasabu si misa-misa. Mata kudu kan biasa sabu si misa-misa sebab ini maniku salah. Ya, yang betul biasa bang kukua tolong seluruh sidang jemaat. Nah, utama nasa mau tolong. Iya, itu kan sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Doa dari istri saya, doa dari anak-anak saya, doa dari semua pelayan-pelayan. Jadi saya berdiri, itu karena topangan doa. Ya, puji Tuhan sampai hari ini. Ya, saya bisa kuat melayani Tuhan. Itu karena topangan doa. Ya, nakotong pandita domikaluku nakwa, masay mau kumate, kena tae doa. Nah, doa, ya, sama anak gua maka dia tuh saya angkatan cuci darah, mati nasa ngomong. Ya mana nama dia itu tua tuh saya angkatan cuci darah, ya, dan puji Tuhan masih sehat melayani sampai hari ini. Nah, itu kan
sekalipun yang anak-anak kisulok wanuha manguru di hukum ya tanya mo peda guru dipakai nurui tapi itu palu-palu dipakai pas sama tehel palu-palu kare nah nali dipakai nurui ke bogi ya itulah puji Tuhan ya. Jadi bandingkan nih ya nala yubami rainan nah bisa rompo kita menolakada ya gitu siapi. Nah itulah kemurahan Tuhan. Makanya kita yang masih sehat-sehat ya, puji Tuhan, jagalah kesehatan. Ya toh biasa banget aku istilah toh aku lebih baik menjaga daripada mengobati ya, semboyan kesehatan. Biasa kukuah biar teori banget itu. Nah, saya biasa tuh nanti siapa nak kira darah tinggi anak aku menguku pura si talu piring turun kubai. Siapa pun nak kira gitu, tekan kula. Oh itu kan. Padahal justru di situ dijaga. Itu kan. Para nanti siapa, para normal siapa tekan aku. Tak aku lampai udah itu duku, bukan deh. Tapi seolah-olah kita tunggu naik tinggi baru kita berhenti. Makanya buku semboyan baru itu istilah kesehatan aku lebih baik menjaga daripada mengobati. Pada umumnya 99% manusia di dunia ini lebih suka mengobati daripada menjaga. Itu. Ya, tidak apa-apa saya selingi sedikit dengan kesehatan supaya tak jaga-jaga melu itu kaleta, tak jaga-jaga melu itu kesehatan tak. Ya, udah batu pengkarangan na Tuhan lah tak karang. Iya, udah pak. Nah, deno panabing Tuhan kematotoran. Ya, kuasai dirimu dalam segala hal. Sabar aku menderita, matumbai. Niko sabar menderita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, memang itu sudah sangat identik dengan penderitaan. Nah, tidak bisa dipisahkan toh. Ya ketiro ki sejarah gereja, sejarah perjalanan mulai dari rasul-rasul, ya dari abad pertama dan seterusnya. Nah, yaitu penderitaan na alami demi mempertahankan kebenaran. Tak kita bandingin atau talami itu tem. Ya, penderitaan mereka dulu. Betul-betul mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan entah kenapa ya pengikut Yesus pada waktu itu didominasi oleh orang-orang miskin. Entah kenapa sejarah mencatat seperti itu. Ya, diperlakukan secara tidak manusiawi. Di bawah berita kekaisaran Romawi. Nah, manakala ada kaisar yang muncul lagi, oh, tidak ada kaisar yang baik-baik terhadap orang Kristen. Ya, yang paling jahat namanya Kaisar Nero. Nah, itu pun bukan keturunan kaisar, tapi karena dia jahat bersama ibunya, akhirnya dia merampas itu kekaisaran. Tapi karena umur panjang, ya sekitar 30-an tahun, baru dia mati dibunuh. Ya, jahat betul-betul terhadap orang Kristen. Nah, jadi kalau kita mengalami penderitaan sekarang karena kebenaran Injil, ya banyak-banyaklah belajar sejarah. Tujuannya apa? Tak bandingkan nih. Kuma apa tuh tak alami tuh temo, tak pernah bandingin. Tidak sebanding dengan mereka yang alami dulu. Ya, sekalipun mungkin di setiap era, di setiap generasi pasti punya tantangan. Ya, tantangan yang kami masih dapat di era orang tua kami, yaitu soal makanan, soal pakaian. Nah, biasa tapi apa memang tongan ya gampang abang ki aku tidur tonanu oh mana abang yang apa di tampuk uta sama apa mi dan yo mi kate. Nah itu pemicu. Nah bete komi kamu ya lo sumpah ya karena biti kita dari lo itu sepak lo ku sumpah tak apa nama maratongan. Sama lipat tuh dari patung mesonda. Nah, beberapa kali bertamu di rumahnya nenek Eka, di rumahnya Om Ka, di rumahnya orang, ya pempiran-piran di nanang itu sepatah saya koma marah. Sama di titenolin nenek Amanda. Nah, ya makasih di titenolin ya makasih dipakai lo masih sekolah. Tapi seragam tuh dia tolah. Baik kelas 5 mereka nikah ya. Kelas pira kayak SD namanya seragam merah putih. Nah kue itu almarhum Tante Jun
Oh, tidak dicium orang itu kan. Bukan siapa juga yang mau cium sama semua baunya orang. Inilah duduk ki. Ya, nah pada nasang bau tak. Nah, pada makan dasar kita tidak boleh. Itu kan. Ya seperti itulah masa hidup kita. Artinya kami masih dapat. Ya, untuk tantangan sekarang tentunya bukan dari segi pakaian lagi. Bukan lagi dari segi makanan. Ya saya ikuti temipia, wah kasihan dia untuk kamu temipia atau tema. Di suatu kumande terlalu banyak alasannya. Masalah nangaliuya jadi pada aku kumande. Nah tonano di kami, saya masih ingat waktu saya masih masuk sekolah. Sama madi iki sule ke kelas 1 ki. Ya, saya pernah manas to tumangi aku to. Ya, tumangi sela pemana sunna tu kande. Oh, bayangkan. Puji Tuhan, ya temi kita generasi yang disebut generasi yang mengalami lompatan, ya lompatan teknologi. Artinya kita bisa membedakan, ya anak-anak kita sekarang yang lahir, ya di generasi teknologi lebih canggih, tapi tidak bisa membandingkan. Nah, tidak bisa membandingkan di kumbar sekatuan dulu, pas sekatuan totemo. Syukur, ya kita yang masih bisa, yang mengalami lompatan itu. Dan duka tuh tahu, tak izinkan di Tuhan mengalami yang namanya modernisasi. Buah banyak juga, ya hanya keadaan dulu yang dia tahu. Nah, puji Tuhan bagi kita masih bisa pakai HP, kita masih bisa pakai laptop, ya dulu masih mesin ketik. Nah, bahkan mungkin banyak juga yang ditulis tangan. Ya, ini masih ada, ya Opa Mempun, sekretaris persekutuan dulu. Nah, menulis surat pernyataan beberapa hamba Tuhan yang mendirikan Sinode Gereja Pantekosta Tabernakel. Itu masih ada tersimpan sampai hari ini. Ya, hasil karyanya. Nah, bahasa seadanya. Itu kan, kalau dibandingkan sekarang, oh canggih betul nanti ya tuh. Nah, bisa mangga-mangga tuh indah ngarep itu Nah, pada zaman itu, ya kita kembali kuasai dirimu. Ya, terlalu banyak hal yang menyita waktu kita di Kisah Rasul pasal 4. Coba kita baca. Ya, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 25 sampai 29. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 25 sampai ayat 29. Silakan dibacakan. Dan oleh Roh Kudus, ya, dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, ya, Engkau telah berfirman, Engkau kami makada baktu nubuat terus. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Maapa dina rusurah, maapa dina marukarah, ya demi bangsa-bangsa. Terus, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang apa sia-sia? dina bangara pak budak-budai suku-suku bangsa, ya demi apa tangke batuan. Terus, raja-raja dunia bersiap-siap, ya, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan, ya, dan yang diurapinya. sabaran dukung untuk tahu unea puang sama Tuhan. Coba, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, mengapa? Apa pemicunya? Apa alasannya? Sehingga orang mereka perkara yang sia-sia, sehingga orang melakukan hal yang tidak berguna, ya, rusuh bangsa-bangsa. Karena di ayat 26 sudah mulai melawan Tuhan, ya, sudah mulai tidak dengar-dengaran, sudah mulai tidak taat. Ayat 27, sebab sesungguhnya iya, telah berkumpul di dalam kota ini sama pamisa mo penalan de kota Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, melawan kebenaran firman-Mu. Terus, hambamu yang kudus, iya, yang Engkau urapi. Iya, yang Engkau urapi. Umpamisa benar, ini adalah perpaduan kekuatan untuk melawan kebenaran yang bukan hanya terjadi pada zaman itu. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu. Iya betul, Puang Yesus tulang pogau mentok kara-kara.
yang telah engkau tentukan dari Tumi semula pemantan tumo tipa mulana. oleh kuasa dan kehendakmu. Iya si ulen dui kuasa siapa Koreami 29. Dan sekarang ya Tuhan, Totemo pale opuang. lihatlah Iya, bagaimana mereka mengancam kami. mengerjakan pekerjaan Tuhan bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Kita diperhadapkan kepada tantangan. Kalau bukan tantangan dari luar, tantangan dari dalam sendiri. Apa tantangan dari dalam? Keinginan daging kita. Keinginan daging kita di Roma pasal 8 dikatakan bahwa tidak pernah dan tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Itu keinginan daging. Tidak mungkin takluk kepada kehendak Allah. Setiap orang pasti punya daging. Di dalam daging pasti ada keinginan. Ya, makanya di surat Galatia dikatakan bahwa perlu ditaklukkan itu keinginan daging. Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, keinginan roh itu selalu suka untuk hal yang rohani, tapi daging tidak suka. Makanya yang paling dominan, kalau lebih dominan keinginan daging, maka pasti diarahkan kepada keinginan-keinginan daging. Ya, kalau yang lebih dominan adalah keinginan roh, maka pasti diarahkan kepada perkara-perkara rohani. Itu, jadi situ saja. Nah, terus Dan berikanlah kepada hamba-hambamu berikan kepada keberanian hamba-hambamu keberanian untuk apa? memberitakan firman-Mu. Ini. Jadi jangan kita berdoa berikan keberanian kepada hambamu untuk berdebat. Berikan keberanian kepada hambamu untuk berkelahi. Bukan itu pekerjaan hamba Tuhan. Sederhana saja. Dalam menghadapi berbagai macam tantangan, berikan kepada hambamu keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Itu tugas daripada hamba Tuhan. Jadi apapun, tidak usah kita persiapkan diri untuk berdebat, untuk berkelahi apalagi. Ya. Ya to naden na pandita sibo to nanu yulu inasenga. Tani de toraya. Yulu inasenga. Sialai pelayanan sialai gereja. Nakuha mitau makara nakuha. Penduam mo tu pandita sibobo. Pandita to sarani na pandita to Buddha. Oh. Demo de na sibobo. Ya. Itu kan berani memang, tapi berani bukan untuk firman, berani berkelahi. Nah kami tak selagi kebisan sama aman yang masih kalau Alkitab kan tenano, mana mangka dari itu peristiwa ya toh. Nah kami kami tolak kotondoki, ya toh nata apa nasi bawa pandita, ya dia dia kinawang anak kuah susiwang beko pandita. Oke kinawang ni, tapi ada itu mangka nasi bawa pandita, ya dia si bawa anak kuah susiwang beko pandita. Coba, ya, jadi tanya me zaman natu na apa, ya, yang tenah ya tunggu kuasa di karena Tuhan, ini harus menjadi doa kita, doa jemaat Tuhan, berikan keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, berikan keberanian kepada hamba-hambamu memberitakan firman. Sidang jemaat Tuhan, doakan gembalamu masing-masing. Lama abu kuapa rakandi. Kita itu pangan doa dari sidang jemaat Tuhan. Setiap pelayanan yang kami lakukan serasa berada di atas topangan doa. Susikan tobi kayu-kayu lan doa. Ya, selako bisa dipanaata tu pengkarangan na Tuhan. Makanya saya tidak pernah merasa bahwa saya seorang diri melayani. Apapun yang Tuhan percayakan bukan karena kemampuan pribadi saya, karena topangan doa. Dari sekian banyak doa yang saya ibaratkan tadi seperti bumbu masak. Masakan itu sedap rasanya karena lengkap bumbu yang tidak perlu dilihat oleh mata, tapi terasa kehadirannya. Biar doa-doa sidang jemaat Tuhan terasa
dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, dalam pelayanan gembala-gembala, terasa ya bahwa pelayanan itu ditopang di dalam doa. Dami ya, da yaman nami pasambayangan tu ya kalemi keluargami kemas sambayang si. Oh, ya bide duka tu tema na sambayang. Nah, melangwa na sini mama ana lempengena. Tema orang sambayang. Pas adina ke melambi miligina ndaka kopi. Nah, tema na sambayang. Ya, masambayang komi. Dalam sambayang kami, jangan lupa ya, saya titipkan. Nah, di dalam setiap doa sebutlah nama gembalamu. Doakan ya, doakan kesehatannya, doakan keluarganya, doakan pemakaian Tuhan. Sebab rugi kami ya, kita deto apalagi keadaan kita. Nah, kubarugi bisa anak Tuhan tongki malingka do surakan ya karena penguburan almarhum gembala do bukan lekuar itu donatur di kuah desia tenaga di bulan-bulan supaya malingka ko ya setiap hari na kuah minta na masalah tu malingka ya hari kebendan anak aku tadi tu apa tu bukan ada. Iya, itu juga masalah. Doa dari sidang jemaat Tuhan. Tanya ke mana orang yang kini sadendan ya, topangan doa. Doa dari sidang jemaat Tuhan. Saya kembali dalam penekanan firman Tuhan. Ya, tamas sambayang lagu Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Roma 1 ayat 16 dan 17. Mengapa? Ya, ayat 16 dan ayat 17 Roma pasal 1, silakan. Injil itu kekuatan Allah. Sabak ya tu Injil yang kamu totoran. Yang ada siapa Injil diberitakanlah sidang jemaat Tuhan. Ini kekuatan. Ya, tidak perlu kami pakai cara, berbagai macam cara sampai menghalalkan segala cara kata orang. Demi apa? Mempertahankan sidang jemaat supaya tidak kemana-mana. Ya, pada akhirnya nanti dah apa kata bang itu kata kanan karena mama tua malai menituanu. Itu bukan cara yang berkenan kepada Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Jujur, saya tidak pernah pusing. Ya, tak itu karena aku bermaksud kumua laku rira-rira tu sidang jemaat. Tidak. Ya, tetapi saya fokus kepada berita firman Tuhan. Yang tertarik siapa karena Tuhan nang lagi dah keadaannya. Ya, kecuali tota emo na paralui karena pematua. Kasar akhir ko makada na percuma nuga mga siapa. Kasar to. Kini ko ito. Ya, sekalipun data na paralu laki kuat to. Nah, bela mga penabitiki. Nah, kira nang to membangkang tono kana arah kana pematua. Ya, bisa nakua Pak Yusuf Kalla nakua lebih cepat lebih baik. Bapak Yusuf Kalla itu. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Yang ada siapa tu keadaannya Tuhan? Yang mau kekuatan te. Yang mau te tulang tarik eki. Yang mau te tulang baki lah kau Tuhan. Mau eduka disingkit tu tahu. Namun di kuasa tau male. Nala nak tae. Nala lokan perangi karena puama Tuhan. Terus ayat 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil terus. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Terus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tolong patongan duka dia. Tong patongan pikirkan pemutuh. Makanya jangan diterjemahkan orang percaya dengan Kristen. Jangan diidentikan percaya dengan Kristen. Kristen itu agama, apalagi sekarang. Agama. Ya, agama apa? Agama Kristen. Perlu ditulis di KTP. Tetapi orang percaya tidak perlu ditulis di KTP. Ya, biar itu terbukti dalam praktek kehidupan kita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya terus.
Pertama-tama orang Yahudi, Nomor satu Yahudi, tetapi juga nomor orang dua tuh Yunani. Yunani. Terus Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah salam Injil ya to moradini ungkabu utu itu katonganan na tua. Terus yang bertolak dari yang tu iman menggarontok yomi kapatonganan dan memimpin siana kepada iman, anta aki laku kapatonganan seperti ada susi den tertulis, di roki orang benar akan ya tu hidup oleh iman. totongan latuo belana kapatonganan. Kapatonganan laku apa? Kapatonganan laku kadana Tuhan. Patongan itu kadana Tuhan. Jadi jangan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi harus menjadi orang percaya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Silakan dibacakan. Pengharapan iman dan kasih. Ya, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus dipuji itu kami Kristus, nombanta ambeta puang ta Yesus Kristus. Terus yang karena rahmatnya yang besar belang naka masokanan na tu kapuah telah melahirkan kita kembali mangka undadian pole eki. oleh Terus kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, di dalam pole batonan na kumua mangka kinaba arui ya ulendu Yesus Kristus ya tu mangka malimbangun yo me Allah na to tomate. Terus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, lakonisa katuan ya tu pono kaparanuan ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, lang tarima bagiannya tu tak adalah sanggam yang tidak dapat ya tu cemar, tak adalah maruta dan yang tidak ya dapat tu layu, tak adalah malayu yang tersimpan di sorga bagimu. iya tu di anna lako kamu do suruga. Ayat yang kelima kita perhatikan bindana Yaitu kamu yaitu kamu. yang Terus dipelihara dalam kekuatan Allah Roma 1 tadi kan ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Wah. Artinya apa? Tona daranai kadang napu amatua. Dalam bahasa sederhananya, tutuo lang katongananna kadangna Tuhan. Yang untuk nama kada kumua. Apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, dibawa kendali kebenaran firman Tuhan. Mari ko mindaka akan itu sidang jemaat. Daka susi kadangna Tuhan. Ya. Dami paturu-turu itu lino kumua. Ya, madomi amuda ke mapakena ki. Oh, cara lino ya toh. Ya, namanya sini-sini bangeri. Yang penting susi karena Tuhan. Kurang sumang aja berkati ke Tuhan tanpa lu kebudanna. Yang penting susi karena Tuhan. Itu saja. Ya, lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara kekuatan Allah. Terus karena imanmu, karena iman belanda kapatonganan nih. sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya. Si tuang alam kampai yaitu keselamaran lay papayan laku kamu lang atu makatampakan. Oh, ini yang kita dambakan, yang kita rindukan bersama. Saya kumbai mekutana-tana ki apa rea sarota tutulan katonganan yang tulan tarima apa tu dadan di Tuhan lako kita atu makatampakan. Di ayat yang keempat yang betul pengharapan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tak ada lawan salah. Dah aduh kan ada pemikiran mabuhay ko bang anak man itu ang katunganan na to senga itu selamat. Tidak, keselamatan itu dikerjakan secara pribadi. Sedekat apapun hubungan kita, kalau versi Alkitab, hubungan yang paling dekat adalah suami dan istri. Karena suami disebut kepala dan istri itu tubuh. Itu hubungan yang paling dekat. Ini versi Alkitab. Saya tidak tahu kalau versi lain. Ya, tapi sekalipun suami istri, tak ada orang ni kukumay ko bang mama anak sa aloma gereja tapos alama ni Rasul. Tidak. Yang nama mama naman na tubas sa aloma gereja, mama naman na salam ato. Yang nama papa naman na tubas sa alos ma gereja, papa naman na tu salam ato.
Ya na piaman na tu basa alo ma gereja. Piaman na tu salama ato. Ya mo na para luki basa anasa. Basa siya mama ana, basa siya papa ana, basa to ni pia, basa siya nene na, basa anasang ki. Kuncio pia tu banua, kian lo minggu. Coba kena malenasa ma gereja tu tasarannya, te dukia tola bokola. Nah, iya siya na din tau boko, bela na to tayo lo ma gereja. O pakoteran dituduh, din ko mani kamu tersinggung kuma, tayo para kubokolen na tayo lo ma gereja. To boko ya tuh disanga, iya, tangior kamu tuh tayo na boko. Nagotong manita maroso na kota ay tuh boko to temo, pabiasa ripade to banda tau. Kuana pada manusia kosong. Iya. Nah, ini kan tujuannya. Kenapa? Ya, supaya kita masing-masing kerjakan keselamatan kita. Menyangkut keselamatan ini betul-betul sangat asasi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ya, hak asasi kita masing-masing. Yang napulihkan mikir Tuhan terakhir kita baca Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia pasal 31. Kita baca ayat 23 sampai ayat 25. Kitab Yeremia pasal 31 23 sampai ayat 25. Silakan dibacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Kapenomban atau Israel. Terus orang akan mengucapkan perkataan ini lana pokada pole tau te kada yate Di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, selalu kotana apabila aku telah memulihkan keadaan iya mereka, ke kupulikan nih kupemeloi nih tu ka okoranna tantu ya teta kamali solanasang napulihkan Tuhan tu pelayananta, napulihkan Tuhan tu ibadanta, napulihkan Tuhan tu rumah tanggata, napulihkan mentok-mentona. Apa tu dadi terus? Tuhan kiranya memberkati Lalu engkau, gua makada tu tanda ko napasangke ko po matua. hai tempat kediaman kebenaran, Inan kia tu nandi toro katonganan. hai gunung yang kudus. Tanete ya tu masero 24. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala Yinde kotanya, talaga noko Yehuda si solamento kotana. petani-petani dan orang yang mengembara dengan La kawanan ternaknya. petani-petani, la to sumalong, ya si sola kawanan ternaknya la to mengalah maakada na kuah. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, Ya, kupamatana ya temito boyo, kuben kesegaran temito boyo terus. dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Iya. Tuhan menjamin, Tuhan akan mengubah segala-galanya. Ya, lana kuah tahu makada kumua, napasak ke kopua sama Tuhan. Inan nani toro katongan. Ya tu inan nani toro katongan tanya gedung gereja. Tetapi gereja yaitu diri kita paralu menjadi inan nani katonganan. Maakada tongan. Mengkarang tongan. Apapun tu tapogau tongan. Tapogau susi katonganan nakaran na puang matua. Tamen dari inan katonganan. Na kuami ay 25 kumua. Aku akan membuat segar orang yang lelah. Bisa itu boyo, tapi nasegarkan itu Tuhan. Teringat ucapan bahagia di Injil Matius pasal yang kelima. Berbahagia orang yang lapar sekarang ini. Biasa lakukan jemaat Tuhan. Apa naratu bahagia ke tangan dia aki? Ya, ya nada yang berhetibar itu apa? Nah, di kau berbahagia tu tangan dia. Ya tu di sana berbahagia ke tangan dia aki itu demo. Dentu kande di kande. Ya mau apa atau ke tangan dia aki na dentu kande. Maarang ki na dentu wai. Matumbai di kuat celaka. Ia tu to dia atau temo. Sabah Allah tangan dia ada kok. Sabah ia na tangan dia ada kok. Tak emo tu kande. Bayang kampang itu. Dentu kande na dia. Tak itu kande na tangan dia. Na tangalah. Ya. Na tangalah. Bisa juga kamu pari itu. Ya. Tapi yang nadin tangan dia atau temo nadin kande. Wah. Sapa-sapa mana kita buku tadi kuat. Bisa dibagi ide itu mah. Nah. Ya. Itu.
Maarang ki na den tuway diru. Tumangi ki na den tong pakatana ki. Den atu dako na tumangi tau. Tapi tak emo tong pakatana. Tangi ina tangi misa. Maarang misa. Tangan dia bisa. Ini. Kalau versi Injil Matius memang tidak disebutkan celaka di situ. Nanti di Injil Lukas baru disebutkan di situ. Celaka orang yang sekarang ini kenyang karena nanti akan lapar. Celaka orang yang sekarang ini haus, yang sekarang ini puas karena nanti akan haus. Celaka orang yang sekarang ini tertawa karena nanti akan menangis. Yang na lepas bagi banget itu ya pada dennya. Ya, pada den tumangina pada den metawanna. Tetapi strukturalnya di situ sangat menentukan. Umbanna tu di padolo. Ya, yang tatumangi idolo dako bata meta itu membahagiakan. Tetapi yang tameta dolo dako bata tumangi itu mencelakakan. Ini makanya sidang jemaat Tuhan. Mapa adik itu turu katonganan. Tapi lo nama mapa adik idolo. Dako opa ya tamane meta, tamasanam, tamelale, ya, langkah dari Tuhan na surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tidak berpanjang firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita mau menyanyikan satu pujian, Engkaulah Tuhan yang kusembah, nomor 68 pesalur kalau tidak salah ya. Engkaulah Tuhan. Oh iya, sudah ada tayangannya. 68. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Kita menyanyikan pujian ini bersama, kita bangkit berdiri. Kalau penani ketenanian, tangan atas sembahyang. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkau anak domba. Rajani nala abaki si solararana lana pake teka Tuhan bisa ka mau paran ke bisa siapi ki na pake Tuhan data purai ia tuat tuntala ko kara-kara tangke batuan masa hidup hanya dijalani sekali
secara otomatis semakin berkurang. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita berguna bagi Tuhan? Tapakia paritekat Tuhan nabengki Tuhan. Da tapurai punalay. Tapake ungkarang pengkarangan na Tuhan. Apa bangamo? Ia tu na percayakan ke Tuhan. Paling tidak tapas sambayangan itu pengkarangan na Tuhan. Jangan pernah lupa mendoakan pekerjaan Tuhan. Biar di penggembalaan masing-masing, gembala-gembala dipakai oleh Tuhan karena ditopang oleh doa-doa jemaat. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, tak pakai langkah Tuhan. Tapi penanian dari atas. Engkaulah Tuhan yang kusembuh. Engkaulah Tuhan yang kusembuh. Selagi kami masih bisa bernapas, selagi kami masih bisa kuat mengerjakan, janganlah kami sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Masih bisa mendengarkan suara, masih bisa mendengarkan firman-Mu, memberikan kami kekuatan melalui pengajaran firman-Mu Tuhan. Nafas yang Engkau berikan bagi kami bukanlah buatan kami sendiri, tetapi adalah kekuatan daripada-Mu. Nafas-Mu sendiri Allah. Kami adalah tanah liat yang tidak berarti apa-apa. Kami tidak bisa bersuara, kami tidak bisa berjalan, kami tidak bisa berbicara.
tanpa kekuatan dalam hidup. Pergumulan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu sehingga memberikan kami kekuatan supaya kami mengerjakan keselamatan kami dengan kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Janganlah kami ditipu oleh iblis sehingga kami bermalas-malas di dalam mengerjakan keselamatan kami. Dengan topang sidang jemaat-Mu kami bisa melayani Engkau. Hamba-Mu bisa kuat menyampaikan firman-Mu dalam beberapa pelayanan, baik di Natal Persekutuan, di Marathon, di Rantai Pau, malam ini dan selanjutnya. Kami berdoa buat hamba-Mu, kembalikan kekuatan yang Tuhan Engkau sudah karuniakan bagi hamba-Mu untuk membina sidang jemaat-Mu, bahkan kami hamba-hamba-Mu, supaya kami menjadi pekerja-pekerja yang giat karena firman-Mu yang masih bisa menjamin kehidupan kami. Berbahagialah kami yang merasa lapar hari-hari ini tentang firman-Mu. Kalau Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemanapun, dimanapun kami bisa hadir mendengarkan firman-Mu selama kegiatan-kegiatan Natal, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Khususnya hamba-Mu dalam usia yang masih ada ini, sebagaimana hamba-Mu telah menyampaikan pengalaman-pengalaman yang masa-masa lalu kami mengalami banyak penderitaan, tetapi kami masih bisa mendapatkan kekuatan sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan. Kami masih bisa giat di dalam mengerjakan pekerjaan yang Engkau percayakan, sekalipun di tempat yang paling terpencil sekalipun, tapi lewat firman-Mu yang kami pelajari malam ini, memberikan kekuatan lewat pemberitaan ini, sebab di dalamnya ada kekuatan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba masih bisa berdiri saat ini, bukan karena kemampuan kekuatan pribadi hamba-Mu, mengingat usia hamba-Mu semakin hari semakin bertambah dan kekuatan semakin lemah, tetapi di dalam kuat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, hamba selalu merasakan pertolongan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Abednego Mangaruk, yang Engkau percayakan pelayanan baik di dalam sidang jemaat, di Rantai Pau dan di Pasang, bahkan di dalam persekutuan daerah Toraja, bahkan juga di dalam sinodi. Tuhan selalu berikan kekuatan pelayanan-pelayanan yang masih tersisa di dalam tahun 2025 ini, perayaan Natal baik di daerah Toraja, baik di luar daerah Toraja. Tuhan pakai hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu. Kami tetap mendukung hamba-Mu, mendoakan kalau hamba-Mu dalam pelayanan kami bisa hadir, Tuhan bukakan jalan. Tapi kalau Tuhan hanya kami bisa berdoa dari jauh, Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh, halangan-halangan dari Tuhan, pekerjaan kuasa kegelapan. Dengan topangan istri dan sidang jemaat, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Masih banyak kata-kata yang kami mau sampaikan, tetapi kami tidak mampu untuk berbicara terus-menerus. Hanyalah ucapan syukur kami dalam pengajaran firman-Mu. Malam ini kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.